komunikasi efektif kita dalam menggantikan kehadiran kita, karena memang pada saat ini tidak bisa langsung bertatap muka dengan mungkin peserta didik kita, dengan teman-teman rekan kerja kita. Maka classroom ini nanti akan menjadi pengganti kelas yang mungkin hampir bisa menyamai saat kita bertatap muka, Pak Kardi. Ada apa nanti di classroom, bagaimana itu Gmail, bagaimana dengan grup dan chat, akan kita bahas selengkapnya di sesi kali ini. Oke, Bu Ida. Iya, Pak. Tapi sebelum mulai nih Bu Ida mungkin ada evaluasi nggak Bu Ida di kelas kita bersama teman-teman Bapak Guru Hebat? Mungkin ada yang perlu disampaikan di evaluasi Bu Ida? Pak Kardi, baiklah. Untuk yang kemarin ya Bapak ya, untuk yang materi kemarin ya masih sama, intinya untuk kegiatan kita yang level 1 ini kita masih dalam tahap pengenalan Pak Kardi. Jadi tidak ya Bapak Ibu semuanya, jadi mungkin tidak kita berikan tugas praktek yang berbelit-belit, yang banyak, tapi kami harapkan Bapak Ibu semuanya nanti banyak mengeksplor diri ya dari awal sesi kita, banyak mencoba, jangan takut, kita mulai dari yang sederhana, kita coba terus mencoba, kita yakin pasti nanti kita akan terbiasa dengan penggunaan Google Workspace ini, Pak Kardi. Oke, benar. Ibu Ida, karena sesuai tujuan bahwa webinar ini adalah mengenalkan ya Bu Ida ya, mengenalkan betul dan itu. membiasakan dan agar menjadi budaya bahwa banyak sekali kenikmatan, kelebihan, kepopuleran yang diberikan di akun Belajar ID dibanding yang lain Bu Ida. Nah, demikian. Tapi gini Pak Kardi, ini kan kita sudah masuk ke hari terakhir ya. Dan ini nanti di akhir kegiatan Bapak dan Ibu semuanya, baik yang lewat YouTube maupun yang ini lewat Meet ya, kami infokan bahwa nanti kita akan share mungkin agak sorean yaitu atau mungkin besok pagi ya Pak Kardi, tetap tidak kita bacakan, kita masuk ke tata tertib aja dulu Bu Ida, mungkin ada sekalian biar kompleks. Enggak, sebentar. Ini kita akan tentang uji kompetensi Pak Kardi. Biar Bapak Ibu yang sudah masuk maupun yang mengikuti lewat live YouTube, bahwa kita akan membagikan uji kompetensi merupakan tugas akhir dari Bapak Ibu semuanya yang harus diisi ya Bapak dan Ibu, sehingga nanti bisa kita terbitkan sertifikatnya. Uji kompetensi nanti Bapak dan Ibu akan kita bagi dengan nama-nama trainer yang selama ini mendampingi Bapak dan Ibu, yaitu ada saya, Ibu Ida Solowati, ada Bapak Sukardiono, ada Bapak Teguh Supriyanto, ada Bapak Sigit, dan satunya lagi ada Ibu Tuti. Nanti Bapak Ibu semuanya akan kita bagi menjadi 5 tim. Ya, jadi untuk Bapak Ibu mengisi siapa trainernya, nanti berdasarkan data yang ada di dalam nama-nama tim tersebut. Begitu Pak Kardi. Oke, bisa terus mungkin dimengerti. Satu lagi mungkin beda yang teman-teman yang belum sampai saat ini belum mengakses atau belum mendapatkan akun Belajar ID, dimohon dengan sangat untuk segera ya Bu Ida ya. Begitu benar Pak Kardi. Ternyata kemarin setelah kita opera itu ya dari semua peserta yang ada di GC, masih banyak yang masuknya menggunakan Gmail. Tapi ternyata Pak Kardi ada yang satu sudah memiliki akun Belajar ID. Cuman pada saat masuk ke GC itu masuknya pakai Gmail, mungkin tanpa disadari begitu Pak. Jadi, jadi nanti pada saat isi uji kompetensi bisa memasukkan akun G Suite-nya ke uji kompetensi tersebut. Yang kedua, ada Bapak Ibu yang memang belum mengisi di link pendaftaran itu akun Belajar ID. Mohon bisa meminta kepada operator sekolah atau admin sekolah ya. Minta aja Bapak dan Ibu, mereka akan mendownloadnya dan memberikan kepada kita dalam bentuk akun dan password. Apabila ada kesulitan untuk aktivasi, kita siap membantu. Begitu ya Pak Kardi ya? Oke, siap Bu Ida. Kita mulai nih sesi berikutnya. Oke, karena sudah
awal ya untuk apa yang dibutuhkan hari ini. Kita langsung saja untuk tata tertib webinar kita Bapak dan Ibu semuanya, bahwa kita masih sama kegiatan ini bersama-sama dengan Google for Education dan Revo Bapak dan Ibu, di mana nanti tata tertib webinar yang pertama kami harapkan selama live kegiatan mohon mic-nya dimatikan ya Bapak dan Ibu, kecuali nanti kita berikan kesempatan untuk mungkin berpendapat atau bertanya. Yang kedua, jika ada pertanyaan mohon bisa dituliskan di chat komentar, nanti dari trainer-trainer yang mendampingi Bapak Ibu semuanya akan membantu untuk memberikan jawaban. Ketiga, presensi akan kita share nanti ya di setiap akhir kegiatan. Dan yang keempat, untuk pendalaman materi akan ada tugas di GC kita. Ya, kemudian berikutnya bila ada pertanyaan pada sesi ini itu sudah nanti kita akan langsung jawab ya Pak Kadi, karena ini hari terakhir. Hari terakhir. Dan yang keenam, kita nanti akan membagikan info uji pemahaman. Dan yang belum memiliki, apa ini Pak Kadi yang ketujuh ya? Yang tadi yang sudah kita bahas, poin 6 sama 7 yang sudah kita bahas. Baik, berarti demikian Bapak dan Ibu semuanya untuk tata tertib webinar. Yang pertama akan kita kupas tuntas, yaitu tentang chat dan grup. Ya Pak ya. Grup dan chat. Grup dan chat yang akan disampaikan oleh Bapak Sukardiono. Silakan Pak. Langsung saja Pak. Oke, siap. Ibu Ida, terima kasih waktunya Bu Ida. Alhamdulillah Bapak Ibu, jumpa lagi pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat, tetap sehat, menggali diri kita itu punya potensi. Kita itu punya kekuatan untuk berbuat lebih banyak atau berbuat lebih wow, lebih amazing di tengah pandemi seperti ini. Saya mulai terakhir kita sudah belajar banyak Bapak Ibu, bagaimana kita sudah bekerja, belajar di mana saja, terus bagaimana kita sudah berefektif kerjaannya dengan akun Belajar ID. Dan sesi yang ketiga ini bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan cepat, tepat, dan luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang pertama adalah plafon komunikasi yang terbesar saat ini untuk grup chat atau untuk grup sosial media bisa dikatakan adalah WA. Tapi bisa jadi WA itu bukan yang terbaik untuk kita semuanya, untuk yang ada. Kita akan kenalkan salah satu produk Google Group. Sebenarnya salah satu produk ini salah satu transisi aja supaya kita memudahkan untuk ke yang lain. Saya selanjutnya ya Bapak Ibu. Aduh. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang kenal apa itu Google Group, bisa diklik di chat di kolom komentar Bu Ida. Ada yang sudah tahu Google Group belum Pak Ida mungkin? Iya Bapak. Belum ada ya. Mungkin belum ini Pak Kardia, karena mungkin biasanya kita bekerja grup itu hanya pakai WA atau Telegram ya Pak Kardia. Betul. Padahal di sini di alat bagian dari Google Workspace di sini ada yang namanya Google Group, di mana Bapak dan Ibu akan bisa bekerja bersama-sama, berkomunikasi secara real time, tapi tidak memakan kapasitas dari HP kita ya Bapak dan Ibu ya, karena semuanya nanti akan tersimpan misalnya dalam bentuk file dan sebagainya langsung ke drive kita, begitu Bapak dan Ibu. Langsung aja Bapak Ibu, yang namanya grup itu adalah sekumpulan kelompok. Kalau kita ngomongnya WA, berarti kelompok kontak nomor-nomor HP, yaitu provider. Berarti kalau di nomor HP berbagai macam provider. Ada Telkomsel, apalagi XL, M3, dan lain sebagainya. Tapi yang kita akan bicarakan di sini adalah grup. Google Group ini adalah gabungan, mergeran dari sekelompok akun belajar. Tentunya di sini adalah akun Belajar ID. Yang ketika kita sudah bikin grup, kita kan enak nge-share sesuatu, nyebar sesuatu,
dengan sekali yang dituju grup internet. Misalkan kelas 10 IPA 2 atau kelas 12 IPS, itu kita bikin grup. Jadi nanti guru atau wali kelas atau sekolah tinggal satu klik aja ke grup itu sudah selesai. Sebagaimana kemarin yang sudah saya praktekkan ke Bapak Ibu, ketika saya membuat undangan Infination hari ini, saya tidak ngetik satu persatu, tapi saya akan bisa untuk hanya satu kali manggil akan selesai. Nah, bagaimana memanggil Google Group? Yang pertama tentunya ada di URL-nya group.google.com. Nanti Ibu akan ketemu, atau enggak seperti biasa senjata kita apa ini ya Bapak Ibu? Apa senjata kita Bu Ida? Titik 7, bintang 7 atau apa Bu Ida? Bintang 9 Pak Kardi, atau bintang kita 9 dengan grup Oke, aplikasi. bintang 9. Iya. Oke ya. Iya. Bapak Ibu, saya tidak akan lama-lama di sini. Ini interface-nya sedikit sekali. Interface-nya sedikit, ada grup, Iya, buat dan grup. Bapak dan Ibu, ini saja ini bisa dilanjut Pak Kardi. Oke, siap. Oke. Saya akan langsung demokan bagaimana kita membuat grup. Oke ya Bapak Ibu ya. Ketika saya membuat grup, saya akan berhenti share screen dulu. Belum tampil ya Pak Kardi? Ya, siap. Oke. Sudah tampil Bu Ida? Oke, sudah. Bisa diketik di sini tadinya grup saya sudah muncul ya, boleh, atau juga boleh melalui URL ini yang pertama. Yang kedua, kalau saya sih sukanya bintang 9 aja, titik 9 Bapak Ibu. Jadi nggak repot ngetik-ngetik, karena di sini semuanya apa yang telah dikasih Google sudah ada di sini semuanya Bapak Ibu. Nah, kita cari yang namanya Google Group. Nah, ini grup ya Bapak Ibu ya. Saya perbesar. Nah, ini grup. Nah, saya langsung klik saja grup. Sudah kelihatan tampilan saya Bapak Ibu? Iya Pak, bagus Pak. Sudah, oke Bapak Ibu, saya nggak banyak bahas banyak interface di sini, tapi akan hanya belajar minimal bagaimana Bapak Ibu bisa membuat grup untuk kelasnya saja, Kita create langsung. Lah, ini di sini ada grup saya, ini grup yang sudah pernah saya buat. Ada arti sekolah, mohon maaf Bapak Ibu, ada classroom teacher, ada di kelas peserta SMK, ada gabungan, guru SMK. Ini yang sudah saya buat. Nah, terus ada semua grup. Biasanya kalau semua grup, sebenarnya Bapak Ibu itu sudah dimasukkan ke grup melalui kementerian. Kementerian kita, di sini juga ada banyak sekali yang udah dibikinin. Banyak sekali ini grup se-Indonesia kalau kita mau mengeksplor, mau mencari teman-teman kita di se-Indonesia. Nah, ini yang hebat di sini ada portalnya kementerian. Ini ada di sini juga udah disediakan teman-teman se-Indonesia. Karena dunia saya SMK, makanya di sini rata-rata kebanyakan dunia SMK ya, Bu. Wah, ternyata ada SMK asal kota saya di sini, Bu Ida ya. Luar biasa. Ini memang ya. Sudah seperti kita diarahkan ya Pak Sukardi ya. Gitu, iya. Jadi kalau kita klik semua grup itu mengarah ke komunitas kita. Kalau kita Bapak Ibu guru SD, maka banyak yang akan ditunjukkan di situ adalah grup-grup dari Bapak Ibu guru yang komunitas Bapak Ibu guru. Jadi misalnya dari SD, dari SMP, betul. Sehingga silakan Pak. Oke, lanjut Bapak Ibu. Saya akan langsung bagaimana kita membuat grup. Klik membuat grup langkah pertama. Karena saya Bapak Ibu dari dunia SMK, saya misalkan akan membuat teman grup dengan nama teman SMK Google. Oke ya, teman SMK Google lah. Di bawah ini Bapak Ibu, di bawah ini adalah email grup yang sudah dibuatkan oleh grup. Nah, yang berikutnya adalah ekstensinya. Artinya organisasi kita, karena saya dari SMK, maka keluarnya
grup SMK Belajar ID. Bapak Ibu nanti akan ekstensinya ada yang SMP, ada SD, SMA, gitulah. Di sini bisa juga untuk mengatur yang lain, Google Group. Tapi saya tidak menyarankan karena kita berada di naungan SMK, SMP masing-masing. Ketika kita hanya mengambil extension SMK, itu artinya itu organisasi kita itu aman. Artinya orang masuk itu tidak akan menyusup nanti lah. Misalkan ini saya tulis sahabat peserta GMT dari SMK. Nah, setelah ini kita klik berikutnya, deskripsinya berikutnya. Nah, siapa saja yang dapat menelusuri grup lah. Misalkan seluruh organisasi, kalau seluruh organisasi berarti itu hanya SMA saja. Tapi kalau di sini di chat semua orang di web, nanti orang-orang manapun bisa masuk. Saya akan klik seluruh organisasi saja dari SMK, terus siapa saja yang dapat bergabung ke grup misalkan. Misalkan di sini hanya yang diundang, siapa saja dalam organisasi yang minta, artinya hanya orang yang meminta. Terus ada siapa saja organisasi dapat bergabung, ya, atau siapa saja dapat meminta, siapa saja dapat bergabung. Saya chat misalkan siapa saja dapat bergabung. Sebenarnya kalau siapa saja dapat bergabung juga nggak aman juga, karena kita pengen grup ini grup SMK misalkan. Makanya terserah Bapak Ibu settingnya bahwa ini adalah safety atau keamanan. Hati-hati memakai safety agar apa namanya kita tidak takut. Misalkan saya dapat bergabung ini. Nah, terus di sini ada beberapa fitur Bapak Ibu. Siapa saja yang dapat melihat percakapan seluruh organisasi. Oke. Kalau mau berubah bisa dinaikin ke sini. Ya, bisa dimaju mundurin seperti ini. Tentunya Bapak Ibu harus ini. Terus ada juga dapat melihat anggota siapa dalam seluruh organisasi. Saya setting seluruh organisasi karena saya kebetulan di grupnya SMK. Kalau sudah, berikutnya. Nah, anggota grup, misalkan saya akan di sini, bagaimana, apa kita di sini ngeklik satu-satu, misalkan, misalkan saya ketik tidak, gitu ya. Bisa juga diketik satu-satu, tapi bagaimana biar cepat, saya sudah mencoba mengklasterkan Bapak Ibu dari biodata kemarin, biodata pendaftaran yang saya sebar melalui Google Form. Saya akan coba ambil Bapak Ibu yang SMK. Nanti Bapak Ibu setelah saya coba bisa untuk ngecek ya. Saya cek. Pak Nur Hidayat, aktif Pak Nur Hidayat? Ya, aktif, aktif. Oke. Saya copy dulu Pak Nur Hidayat. Pak Nur Hidayat saya jadikan pengelola misalkan, salah satu teman saya. Nah, terus saya tambahkan lagi teman-teman yang lain. Kita tambahkan teman-teman yang lain. Nah, kita kalau keadaan kayak gini, ini gampang Bapak Ibu di koma terus enter. Sudah terini semuanya ya. Saya lanjut copy yang lain. Saya copy dari Speedsheet. Bapak Ibu dari data kumpulan database email siswa-siswa Bapak Ibu bisa di copy dari Speedsheet-nya dengan Speedsheet atau dengan Excel. Terus kita pastekan di sini. Nah, kita udah masuk nih, berapa banyak nih? Udah teman-teman yang masuk nih ya. Teman-teman yang masuk udah banyak. Saya mengundang Pak Nur Hidayat sebagai pengelola. Ini pemilik grupnya saya. Di sini tulisnya welcome teman SMK. Nah, setelah ini kita buat grup. Ya, kita buat grup. Nah, ini ada proses Bapak Ibu.
Sambil kita tunggu. Nah, grup kita sudah jadi Bapak Ibu. Ternyata ada 29 anggota, ada 29 anggota yang sudah masuk. Begitu ya. Nah, ini grup. Nah, kita bisa buka grup di sini. Nah, kita bisa bercakap-cakap, di sini. Mulailah dengan percakapan. Bapak Ibu bisa dicek, bila bisa dicek, silakan untuk teman-teman yang berextension guru SMK Belajar ID sudah masuk atau belum. Silakan Pak Nur Hidayat. Coba yang sudah chat silakan boleh komentar di sini. Selamat pagi. Saya kirim posting pesan. Oke ya. Nah, saya udah ngirim posting pesan. Ini salah satu posting saya. Bapak Ibu sudah ada yang masuk? Sambil dicek di emailnya. Pak Nur sudah? Nah, kemudian Bapak Ibu, saya akan silakan sambil dicek. Silakan sambil dicek. Kemudian Bapak Ibu, saya akan mengcek grup tadi apa nama grupnya ya? Teman SMK Google ya Bapak Ibu ya. Ini saya misalkan nih ini ada grup di sini. Misalkan saya akan menambahkan teman. Klik. Ya. Tambahkan saja di sini. Klik. Diklik namanya terus tambahkan. Gitu saja Bapak Ibu. Kalau kita akan menambahkan teman kita lah. Pastikan bahwa kita itu mencatat bahwa emailnya itu adalah ini. Emailnya ini adalah ini. Nih, ini adalah emailnya. Saya klik, ya, emailnya atau grupnya ini. Oh, ini emailnya. Saya tulis dulu. Teman strip SMK strip Google ya. Oke ya, terus setting jika Bapak Ibu akan merubah setting ada di sini. Oke, jadi seperti ini bagaimana kita membuat grup Bapak Ibu. Pertama itu, bagaimana kita membuat grup. Terus kemudian setelah kita bisa membuat grup, kita akan lari yang kedua, sesi yang kedua adalah saya akan langsung lari menuju ke layar saya kelihatan tidak Bu? Pak Nur Hidayat, teman-teman SMK sudah ada yang masuk? Belum. Di email? Belum? Di refresh Pak, di refresh. Di emailnya di update. Oke. Setelah saya membuat grup tadi Bapak Ibu, fitur yang tidak kalah pentingnya ada Ibu, dan menurut saya ini mengalahkan, mohon maaf menurut saya ini mengalahkan WA dan teman-temannya yang luar biasa sekali adalah chat Bapak Ibu. Ya, bagaimana Bapak Ibu masuk ke chat sama klik aja bintang 9 di sini. Klik aja bintang 9 terus masuk ke chat. Lah, masuk chat di sini ya Bapak Ibu ya. Itu penting. Masuk ke kita cek, maka Bapak Ibu maka langsung akan masuk ke sini. Nah, sekarang bagaimana saya akan membuat grup yang telah dibuat atau telah dibuat, saya akan membuat grup tadi. Kalau tadi itu grup email, ya, grupnya email, saya akan membuat grup chat selayaknya bahwa chat ini chat kayak WA, kayak Instagram, nggak kalah jauh. Dan saya yakin Bapak Ibu kalau tahu dan menggunakan ini akan tertarik menggunakannya. Bagaimana saya akan membuatnya? Dan ini interface-nya ini adalah teman-teman yang sudah pernah ngechat saya di sini, chat, ya. Terus ini adalah ruang. Ruang itu maksudnya kelompok chat Bapak Ibu, ya. Atau grup chat lah bahasanya di sini. Nah, di bawah ini ada rapat baru, ada rapat saya, ada kalender di sini, dan sudah terintegrasi tentunya Bapak Ibu. Sebelum gabung, saya akan mencoba dulu nih. Saya sudah pernah waktu itu bikin grup peserta SMK, sudah chatting dengan Pak Sunarto saya. Nah,
Di sini ternyata bisa upload file, bisa menggunakan drive saya, bisa menggunakan dokumen baru atau Keep, bisa menggunakan Meet, menggunakan kalender. Semuanya sudah terintegrasi Bapak Ibu, tidak berdiri masing-masing gitu. Biasanya Bu Ida, biasanya kalau Bapak Ibu mau menggunakan WA misalkan, link meetingnya harus disebar di WA atau di email, passcode-nya di email. Wah, itu rempong. Kalau di sini sudah menjadi satu kesatuan Bapak Ibu. Nah, ini saya coba berkomunikasi dengan Pak Sunarto. Oke, ini macam-macam lah. Bagaimana sekarang Bapak Ibu kita membuat grup? Nah, bagaimana membuat grup? Kita plus, ya. Di sini ada mulai percakapan grup, buat ruang, jelajah ruang, ya. Terus di sini saya akan buat grup. Klik. Nah, misalkan grup kita itu apa ya? SMK Guru SMK Hebat GMT. Nah, bagaimana kita akan membuat email tadi? Email tadi kita nggak perlu ngeklik satu-satu Bapak Ibu. Rempong, udah nggak zaman kita ngeklik satu-satu. Kita pakai aja grup tadi. Lah, tadi grupnya adalah temen strip SMK, ya, temen strip SMK, strip Google, at guru.smk.id. Nah, udah muncul Bapak Ibu tadi ya. Ketika saya klik, maka di sini tadi sudah muncul. Nah, ketika ini sudah saya klik, sudah saya munculkan, ya, teman-teman ini yang tadi gunakan dalam pasien, izinkan, jangan, saya tidak mau menginginkan organisasi luar masuk, biar aman lah. Kita buat grup. Oke, sudah ada yang bisa masuk Bapak Ibu, masuk ke grup tadi. Yang sudah masuk, silakan untuk di chat mana yang sudah masuk, grupnya mana yang sudah masuk untuk teman-teman SMK. Oke, kemudian ini adalah grup yang sudah pernah saya buat nih Bapak Ibu. Nih ya, grup yang saya pernah buat, misalkan saya akan ngetik chat, ya, ketik baru, misalkan selamat pagi. Nah, itu intinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah menurut saya grup chat ini luar biasa sekali. Tadi seperti fiturnya sama, kita sudah terintegrasi semuanya dengan kalender, dengan catatan, dengan Meet, dengan Drive. Nah, itu sudah luar biasa sekali dibanding plafon-plafon media sosial yang lain. Dan mudah untuk menggunakannya. Ini pertama seperti itulah. Ini adalah untuk sesi chat. Jadi sebelum kita bikin chat, kita bikin grupnya dulu, biar enak untuk menginvite teman-teman dalam satu ketikan saja. Mungkin seperti itu pertama Bu Ida untuk grup sebelum kita beralih ke Gmail, Bu Ida. Tidak bisa mengirim pesan, hanya bisa membaca rekan saya. Nanti setelah webinar ini akan saya coba menggunakan laptop. Oke. Jadi teman-teman emang ada sedikit keterbatasan ketika mengundang dari organisasi lain. Misalkan Bapak Ibu akan mengundang dari SMP. Saya SMK ngundang SMP, maka saya harus merubah settingnya. Izinkan luar organisasi masuk. Karena itu bukan organisasi kita. Jadi sebenarnya grup ini dibuat untuk memudahkan seorang guru mengcompile 36 siswa dalam satu ruang kelas itu hanya dalam satu grup email saja. Jadinya intinya seperti itu ya Bu Ida ya. Iya Pak.
Atau Bu Ida masih satu persatu nih ke siswanya atau mau undang siswanya nih jangan-jangan. Kelihatannya kemarin sudah enggak sih Pak, sudah 20 Udah enggak awal ya ya, Bu ya? awal siswa pertama ya. Cuman kan kadang kalau yang belum baru kita hubungi secara personal karena kan untuk bisa mengundang ada yang tidak respon, nah itu kita hubungi secara personal. Betul, betul. Kemudian Bapak Ibu sharing ketika Bapak Ibu mengcopy paste dari spreadsheet atau dari Excel langsung dipastekan di tadi yang banyak. Nanti kalau terjadi trouble ketahuan bahwa email atas nama ini nggak valid, bahwa email ini itu salah, bahwa email ini sudah ada bergabung, itu nanti ketahuan. Pokoknya Google sudah mengasih tahu, udah valid lah pokoknya. Udah ngasih tahu orang-orang mana yang tidak bisa masuk, bahwa orang ini di luar organisasi itu ketahuan pokoknya. Oke ya Bapak Ibu, pokoknya pelajaran berharga di sini adalah bagaimana kita membuat grup email dari murid-murid kita atau teman-teman kita sesama guru dalam satu sekolah. Oke ya Bu Ida ya? Baik Pak Kardi, itu pengenalan untuk grup dan chat ya Pak Kardi ya, sehingga mungkin teman-teman bisa move on dari WA yang mungkin karena WA kapasitas HP, aduh HP saya lemot, aduh HP saya hang, itu kan karena biasanya kita banyak mengirim data di WA di mana akan masuk ke HP, ke smartphone kita. Tetapi kalau kita menggunakan di sini Google Chat, maka data-data Bapak Ibu akan tersimpan tidak di smartphone Bapak dan Ibu. Jadi lebih ringan dalam kapasitas, tidak kasihan ini ya Pak ya sama HP-nya. Saya lagi ngomong-ngomong kita harus merdeka store-nya loh Bu. Merdeka kapasitas hard disk kita loh Bu. Ini nyimpennya di mana ya Bu Ida? Chat ini ya Bu Ida ya? Untuk tadi untuk penyimpanan datanya Bu Ida ke Google Drive kita Pak, semuanya semuanya ke Drive kita. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan di awal bahwa semua alat di dalam Google Suite ini saling terintegrasi, saling berhubungan. Jadi Bapak Ibu tidak akan repot gitu, tidak ini tersimpannya di mana, semuanya sudah. Jadi Google Drive di sini itu seperti rumah Pak, rumahnya semua alat tersebut. Juga akan tersimpan, masuk ke Drive dan sebagainya. Demikian Pak Kardi. Oke. Jadi intinya tidak ada lagi memori penuh ya Bapak Ibu ya. Itu harusnya ya. Mungkin beberapa teman menyikapinya kemarin itu masuk Telegram Pak. Dengan Telegram mungkin lebih ringan, tapi dengan chat ini, Google Chat ini, Bapak Ibu akan lebih ringan lagi, dan datanya itu otomatis tersimpan di Google Drive. Kita tidak akan kehilangan, Pak. Karena beberapa rekan kami yang menyimpan misalnya di Telegram, kemudian HP-nya di reset, aduh, Bu, HP saya di reset, saya yang kemarin piagamnya minta diberikan lagi, itu sudah biasa begitu Pak Kardila. Kalau dengan ini Google Chat ya otomatis masuk ke Drive, akan tersimpan semua data kita aman di sana dan tidak membebani cloud dari baik dari HP kita maupun dari laptop kita. Demikian ya Pak Kardi ya. Lanjutkan dengan Gmail ini. Gmail tetap dengan Pak Kardi ini teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu, karena tema kita adalah hari ini pokoknya adalah komunikasi. Komunikasi ya, komunikasi yang efektif. Tadi kita harus bisa memergerkan email dalam bentuk grup, terus bisa membuat grup chat. Iya, ya. Itu lanjutannya itu Pak Kardi. Lanjutannya, setelah ini maka kita harus juga berkomunikasi sebagai Gmail ya. Bapak Ibu, karena Gmail, akun Gmail itu adalah akun elektronik kita, akun internet kita. Kalau akun HP kita berarti nomor HP ya Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan ke Bapak Ibu se-Indonesia, jika teman-teman Bapak Ibu di pedalaman nggak punya HP, itu nggak masalah. Tetap bisa belajar. Mereka tetap bisa menggunakan akun Gmail belajar, akun belajar ID-nya. Mereka tetap bisa mengakses, mereka punya Drive, mereka punya Doc, mereka punya chat, mereka punya kalender, mereka punya gabung di kelas, luar biasa sekali Bapak Ibu. Tapi kalau sekedar Bapak punya HP dengan provider tertentu,
Nah, mereka hanya bisa harus bisa akses komunikasi. Tapi kalau akun belajar ID itu luar biasa sekali menurut saya, Bapak Ibu. Ya, salah satu akun yang kemudian yang paling terkenal dan kemudian Bapak sering digunakan adalah Gmail. Tolong, mana nih Bapak Ibu yang emailnya sekarang belum menggunakan akun belajar ID? Saya pengen tahu nih, di chat coba kolom komentarnya, di chat Bapak Ibu yang emailnya belum mengaktifkan atau belum berpindah atau belum mencoba ke Gmail, ke belajar ID, bisa dicek Bu Ida di live chatnya Bu Ida. Atau pengen berbagi pengalaman bagaimana coba Bapak Ibu menggunakan Gmail akun belajar ID-nya. Atau Oke ya ini Bapak Pak Ibu, Kardi, gimana? yang mungkin beberapa Bapak Ibu masih masuk menggunakan Gmail, lah ini saatnya bisa bersama-sama Pak Kardi ya, ini secara maksudnya live ya, bisa diberikan contoh bagaimana sih biar bisa masuk ke classroom-nya menggunakan Gmail-nya Pak, biar sekalian. Oke, siap. Oke deh Bapak Ibu. Jadi kita sekarang mulai dengan masuk Bapak Ibu. Ketika kita masuk ke cara masuk ya, kita bisa langsung ketik aja ke mailgoogle.com. Pertama itu. Kedua, seperti biasa, bintang berapa Bu Ida? Wes, itu nanti jadi itu loh Pak, viral itu Pak bintang 9. Viral ya Bu Ida ya. Saya berharap teman-teman terbiasa dengan bintang 9 Bu. Ya. Kalau bintang 7 itu pusing, tapi kalau bintang 9 itu teman-teman kunci dari segala macam kunci, bayangkan. Satu kunci untuk berpuluh-puluh produknya si Google Education ini ya Bu Ida ya. Iya Pak. Oke, next kita masuk ke mail. Kita masuk nanti sebelum saya demokan, itu cara pertama. Yang kedua bintang 9, seperti biasa ada di pojok kanan atas. Bapak Ibu di desktopnya, terus klik gambar Gmail ini. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, nah ini saya yakin yang menjadi masalah teman-teman Bapak Ibu. Saya yakin ini yang banyak sekali teman-teman, mohon maaf, mungkin yang belum familiar, yang belum ini, teman-teman pasti banyak permasalahan. Apa bisa dalam satu HP emailnya itu 2? Apa bisa dipakai secara bersamaan? Apa bisa dipakai secara berbarengan? Rata-rata seperti itu ya Bu Ida ya, teman-teman ya. Ada akun 2 dalam satu piranti alat kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya Bapak Ibu? Biar kita akun pribadinya jalan, terus akun belajar ID-nya juga jalan. Ya. Sebelum ke sini, Bapak Ibu, saya ingin membandingkan. Ya, saya ingin membandingkan. Yang saya tampilkan ini adalah, ini yang paling kanan, ini adalah akun saya dari desktop. Ini kebetulan akun pribadi. Saya mengaitkan juga dengan akun sekolah saya. Terus yang paling tengah ini adalah di gadget saya. Ini adalah Gmail biasa dengan akun Gmail pribadi saya. Terus yang sebelah kirinya ini ada apa ini? Akun Gmail Edu, belajar ID. Nah, terus Bapak Ibu mungkin sedikit bisa membedakan Bapak Ibu. Tidak bisa membedakan, ternyata beda. Ada tersedikit perbedaan di interface bawahnya. Ya. Perhatikan Bapak Ibu, ternyata ketika dengan menggunakan Edu, di situ ada gambar email, ada chat, ada grup, ada rapat. Itu semuanya terintegrasi semuanya dalam satu email gitu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu buka email, ya, bisa buka chat, bisa buka chat, atau bisa buka grupnya, dan bisa buka meetingnya, agenda meetingnya di situ. Nah, tapi ketika di email di desktop saya itu nggak ada Bapak Ibu, belum kelihatan. Dan menggunakan pribadi. Nah, ini salah satu perbedaannya. Terus sebenarnya bedanya apa sih akun Gmail biasa dengan akun Gmail pribadi? Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa dalam Gmail itu, di Edu itu, kita bisa, yang menggunakan Edu, kita bisa mengirim terjadwal Bapak Ibu.
bagaimana Bu Ida bisa ngirim di Classroom terjadwal ya Bapak Ibu ya. Ngirim di Classroom itu buat besok pagi, kita send hari ini tapi terjadwal buat besok pagi. Terus kemudian di Gmail, email biasa nggak bisa Bapak Ibu terjadwal, tapi coba nanti dibuktikan, mudah-mudahan sudah bisa, karena Google selalu memperbaiki fitur-fiturnya Bapak Ibu. Saya takutnya ketika saya ngomong sekarang, ternyata sudah diperbarui sama Google. Terus yang kemudian adalah Bapak Ibu, bahwa di akun Edu itu tidak ada yang namanya satu kali kita dimerdekakan dengan apa itu namanya, dengan kuota, dengan store-nya. Tapi kalau di email biasa, Bapak Ibu cuma dijatah 15 giga, seperti yang sudah pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu kemarin. Terus kalau di email pribadi, saya pengen buka email Bapak Ibu, buktikan email pribadi siapa Bapak Ibu yang tidak ada iklannya. Bu Ida boleh dibuka di HP-nya sekarang, emailnya, Gmail-nya pribadi pasti ada iklan atau HP atau tetek bengeknya. Entah itu medsos, entah itu marketplace, entah itu yang lain sebagainya. Boleh dibuktikan deh, pasti banyak itunya, iklan-iklan dari berbagai macam produk. Oke, terus yang kemudian yang harus safety ini Bu Ida, penting Bu Ida. Bu Ida pernah lupa akun Gmail-nya nggak Bu Ida? Sering itu Pak. Lah, ini masalah Bu Ida. Sering itu Pak. Kadang ganti email 5 kali, lupanya juga 5 kali ya Bu Ida. Betul. Lah, pasti Bu Ida suruh bagaimana caranya memperbaiki atau mencari lupa password, agak ribet biasanya melalui tahap notifikasi berapa tahap biasanya. Lah, kalau menggunakan ID Google Belajar ID Bapak Ibu itu sudah ada namanya keamanan organisasi. Ada operator sekolah yang bisa mereset, yang bisa men-setup ulang ketika Bapak Ibu lupa dengan passwordnya. Oke, ini bermacam perbedaan. Kemudian setelah Bapak Ibu mengetahui perbedaannya, oke ya, sebelum saya ke antarmuka Gmail, saya akan ke demonya Bu Ida. Saya akan demonya. Layar saya kelihatan Bu Ida? Iya Pak. Ini enggak kelihatan ini. Oke, ini belum kelihatan. Sebentar. Oke, judulnya pasti Google Workspace karena kita akun belajar ADI ya. Google Workspace, salah satu produknya email Workspace tentunya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Bu Ida sudah kelihatan? Belum Pak, belum. Belum Pak Kardi. Oke, sebentar Bu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Udah, oke. Lanjut. Oke. Lanjut. Salah satu yang kita harus berbagi ke Bapak Ibu adalah tadi masuknya ya Bapak Ibu. Kita sudah masuk, hal paling mudah klik biasa masuk ya. Kalau masuk klik ini, klik bintang 9 tadi. Tuh, di sini adalah produk-produk Google. Banyak sekali bintang 9 di sini. Bapak Ibu mau ke Gmail, mau ke Drive, mau ke Slide, Meet, ini sudah ada di bintang 9 ini. Terus kemudian kalau Bapak Ibu mau mengawinkan dengan akun pribadi Bapak Ibu, ya. Jadi biar enak, klik aja foto Bapak Ibu, klik ya. Terus tambahkan akun lainnya. Jadi nanti ketika ditambahkan akun lainnya, klik gini. Terus saya bergeser layar. Ya, Bapak Ibu diminta untuk login. Saya nggak bergeser ya Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk login ke email berikutnya Bapak Ibu, entah itu Gmail pribadi misalkan. Itu boleh. Atau email sekolah, atau email jurusan, itu boleh. Bapak Ibu tinggal milih. Nanti bagaimana ketika Bapak Ibu mau bergeser? Oh, saya mau buka akun ya, klik aja di sini. Nanti di bawah sini ada Sukardi SMK Sukardiono, ada Gmail, ada email sekolah saya, ada email jurusan saya. Tinggal milih
nanti akan bergeser semuanya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu jangan sampai kok email saya nggak masuk. Ternyata Bapak Ibu sedang yang aktif itu email pribadinya. Itu ya Bapak Ibu ya, itu menjadi pelajaran penting. Kemudian, nah ini saya sudah ada yang masuk grup ini Bu Ida. Oh iya Pak. Grup, udah ada yang masuk grup ini. Teman-teman grup, ini saya sudah masuk grup dari siapa ini ya? Teman grup sudah ada yang masuk. Tapi saya nggak mau masuk grup, ada beberapa teman yang sudah masuk, yang sudah mencoba. Nah, ini juga siapa ini? Ada di forum. Ada Pak Supian, ada Pak Sunanto, ada Bu Desi, terima kasih sudah bergabung di grup tadi, Bu Ida. Berarti teman-teman sudah pada mudah-mudahan familiar ya Bu Ida ya, sudah mencoba. Semua aktivitasnya masuk di grup ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah interface dari grup kita. Saya tidak akan banyak lebar karena saya yakin teman-teman sudah familiar. Saya hanya akan menyampaikan bahwa grup kita sudah terafiliasi nih, kalau Bapak Ibu chatnya aktif. Mohon maaf, kelihatan Bu Ida? Saya perbesar ya Bu Ida? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, ini saya perbesar jika Bapak Ibu tuh, ini yang paling atas mulai dari chat, ini ruang itu grup chat tadi, di sini ada rapat, ada kalender, semuanya sudah terintegrasi di sini Bapak Ibu. Ya, sudah terintegrasi. Itu yang perlu Bapak Ibu pelajari. Nah, terus cara yang berikutnya adalah saya yakin ketika Bapak Ibu mulai masuk menggunakan akun emailnya, Bu Ida pernah kaget Kak? Waduh, email saya banyak sekali dari Classroom masuk. Sekarang ini Pak, masuk, itu teman-teman mesti merasakan semua ini Pak. Setelah kita ikut pelatihan, kan semua komen kita yang masuk ke GC kan ngeling semua ini ke email. Mungkin kalau buka email pusing ini. Coba Pak Kasdi, teman-teman diajari bagaimana sih contohnya Pak Bu Ida. Ini banyak sekali nih teman-teman yang masuk ke saya Bu Ida ya. Yang komen, yang mengerjakan tugas. Wow, saya jadi pusing sekali kalau seperti ini Bu Ida. Oke. Bapak Ibu bisa kita ajarkan, bisa kita tunjukkan bagaimana supaya Bapak Ibu itu tidak pusing. Ya. Bagaimana mengelola email masuk agar mudah untuk kita mencarinya, mengkategorikannya dan mengklasifikasikannya. Yang pertama adalah saya ingin Bapak Ibu memisahkan mana email utama, mana medsos, sosial, mana promosi, mana update, dan mana forum. Ya, bagaimana memunculkan ini kalau bagi Bapak Ibu belum muncul? Yang pertama adalah Bapak Ibu boleh klik ini, setelan. Setelan, saya perbesar, kelihatan teman-teman. Setelan, kelihatan Bu Ida? Oke, sudah Pak. Ya, setelan gigi roda ini. Gigi roda ini. Lah, klik ini ya, klik setelan. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau pengen merubah tem, silakan pilih tema lah macam-macam. Itu hobi Bapak Ibu. Saya pengen ke semuanya di sini. Lihat semua setelan. Klik. Nanti di setelan ini, di sini banyak sekali. Saya tidak akan mengulasnya macam-macam. Saya hanya akan mengulasnya ke kotak masuk. Nah, di kotak masuk, Bapak Ibu boleh klik yang medsos sosial. Kalau saya lepaskan berarti nanti emailnya nggak jadi satu. Contohnya nih, kotak masuknya. Ya. Oke, saya harus konfirmasi dulu. Tuh. Oh, masih ada, mohon maaf karena saya tidak ngeklik yang paling bawah. Kalau saya klik kotak masuknya, ini masih ada ya. Saya klik. Harus yang paling bawah, simpan perubahan. Oke, saya klik sekarang kotak masuk saya. Wow, pusing sekali nggak Bu Ida? Ada nggak di sini? Utama, grup, atau chat, atau promosi, medsos. Ada nggak Bu Ida?
Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pasti kita akan pusing bagaimana kita mencari email kita. Saya akan kembalikan tadi, lihat semua setelan, kotak masuk. Nah, ini saya utama. Jadi saya klik semuanya. Terus simpan perubahan. Oke, saya yakin sudah ada sudah ada yang utama, mana yang sosial, mana yang promosi, mana yang terupdate, terus mana yang forum, itu sudah keluar. Nih, ini ada yang forum nih, forum yang sudah saya buat tadi udah banyak sekali teman-teman yang mengirimkan. Oke, oke ya Bapak Ibu, ini yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu, lah kategori ini munculnya di sini nih Bapak Ibu. Nih, kategori munculnya di sini. Ada yang medsos, update, forum, promosi itu munculnya di sini. Nah, kemudian kita itu kan pusing sekali Bapak Ibu. Kita itu akan mengklasifikasikan atau mengkategorikan beberapa email yang masuk ke kita. Beberapa email yang masuk ke kita. Misalkan saya akan mengkategorikan atau salah satu dari email teman-teman akan saya kategorikan. Misalkan emailnya Gloria Simbiring. Sebelum ke situ, saya akan ke sini dulu. Nah, ini adalah beberapa label, Bapak Ibu. Jadi ketika beberapa label, saya akan mencarinya mudah. Ya, saya akan mencarinya mudah. Oh, ini email dari sekolah saya, ini email dari Revo, ini email dari grup saya. Nah, saya akan coba membuat label di sini. Bagaimana membuat label? Email dari Ibu Gloria, saya klik salah satu, ya. Kalau klik saya satu, boleh langsung seperti ini label, ya. Di sini misalkan buat label, misalkan peserta ID namanya, labelnya, buat label. Nah, percakapan ke peserta ID, mana peserta ID? Nih peserta ID, ya. Ke peserta ID sudah masuk. Baru yang masuk satu Bapak Ibu. Sementara kita akan berharap salah email dari namanya Gloria, mohon maaf Ibu Gloria ya, atas nama Gloria, kita ingin menyatukan dalam satu apa namanya, dalam satu wadah, biar kita enak mencarinya. Kita kembali lagi ke, sorry bukan terkiri, kotak masuk, kita klik lagi, tadi yang namanya Gloria, nih Gloria, klik, ya. Terus ada bintang 3. Nah, bintang 3 ini kelihatan bintang 3 ini Bapak Ibu ya. Bintang 3. Kita klik, ya. Setelah kita klik, kita filter pesan-pesan seperti ini. Klik. Nah, setelah pesan-pesan seperti ini, kita buat filter. Buat filter di sini. Ya. Atau bisa mengandung kata-kata apa? Mengandung kata-kata apa tadi ya? Gloria misalkan. Kalau Bapak Ibu mau memfilter misalkan Facebook, tulis aja kata-kata Facebook di sini. Mau memfilter kata-kata Tokopedia, tulis aja kata-kata Tokopedia di situ. Nanti semua kata-kata berekstensi Tokopedia, Google itu akan secara smart, secara pintar, akan masuk sendiri di Google, dilabelkan dalam satu label. Ya. Atas nama Gloria. Terus buat filter. Ya. Buat filter. Oke, setelah dibuat filter, ya, tadi kategorinya apa ya? Ini di sini. Tadi masuknya peserta ID ya, mengandung kata Gloria, masuknya peserta ID, masuk ke peserta ID. Terus yang berikutnya adalah terapkan juga filter pada 26 percakapan. Bayangin Bapak Ibu, Gmail sudah bisa melacak sendiri Ibu Gloria ini bercakapan dengan saya sebanyak 26 percakapan. Ya. Ada 26 percakapan. Akan saya klik, ya.
akan saya klik, terus akan saya buat filter. Oke, Bapak Ibu, saya perkecil lagi. Sekarang saya cek bagaimana dan berapa ya peserta ID tadi. Proses ya, peserta ID tuh atas nama Gloria, 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 banyak sekali Bapak Ibu. Itu untuk mempermudah. Untuk mempermudahlah. Gloria sendiri semuanya mudah ya. Ini artinya apa? Pelajaran buat kita bisa mengkategorikan, mengklasifikasikan mana itu email dengan siswa, email dengan kolega kita, email dari sekolah kita, email dari peserta webinar kita, itu menjadi penting. Jadi sesuai dengan tema kali ini kita bisa berkomunikasi dengan baik, komunikasi elektronik dalam hal ini, komunikasi dunia maya, ya. Dengan efektivitas komunikasi ini kita lebih mudah, Mbak Wida. Ya, kita lebih enjoy dan lebih enak ketika mudah. Ya, fitur-fitur lain selain itu, mangga silakan monggo Bapak Ibu nanti membuat berbanyak label supaya Bapak Ibu lebih mudah. Fitur berikutnya spam. Saya ingatkan Bapak Ibu, jika email itu berbau sesuatu yang mungkin tidak Bapak Ibu kenal, tidak tahu asal-usulnya, agak mencurigakan, Bapak Ibu bisa konfirmasi misalkan ke organisasi Bapak Ibu atau sekolah, jangan asal klik dulu. Bapak Ibu harus mengkonfirmasi dulu atau mencari perbandingan di Google Search Engine, bagaimana email itu, kalau memang itu spam, nggak usah diklik, ya. Laporkan aja bahwa dia sebagai spam. Itu adalah salah satu safety sabuk keamanan kita di dunia maya. Itu penting sekali Bapak Ibu. Ya, itu hal-hal penting. Atau Bapak Ibu yang penting misalkan, Bapak Ibu bisa sesuatu yang penting. Misalkan yang penting di sini ada email yang masuk nih. Ya, ada email yang masuk ada email masuk, kotak masuk. Bapak Ibu misalkan klik di sini sebagai mau ditanda bintang atau mau diarsipkan, ya boleh. Itu penting sekali, mau diarsipkan atau mau dihapus, itu hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui agar kita makin mudah. Mungkin itu aja Bu dari Gmail Bapak Ibu, hal yang perlu kita ini. Gimana Ibu Purwo? Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jadi Pak Kadi ya, kalau melihat kan kita mungkin mengenal Gmail itu bukan baru ya Pak. Bapak Ibu yang menggunakan akun pribadi pun sudah lama menggunakan Gmail, karena kalau kita mau menggunakan HP kita juga diawali dengan kita membuat email terlebih dahulu ya Pak ya. Cuman ya ini tadi Bapak Ibu yang sudah dijelaskan sama Pak Sukadi bahwa antara bila kita menggunakan Gmail dengan akun pribadi kita maupun menggunakannya dengan akun G Suite, itu kelebihannya ada pada kita menggunakan akun G Suite, salah satunya tadi penyimpanannya ya Pak Kardia, kembali kepada penyimpanan, bahwa kalau kita menggunakan Gmail pribadi maka hanya sampai 15 GB. Sedangkan kalau kita menggunakan akun G Suite atau akun belajar, maka bisa sampai unlimited, berapapun tidak akan terbebani pada cloud di sini. Kemudian kontrolnya ya Pak Kardi ya, kelebihannya. Kalau kita menggunakan Gmail itu kontrolnya hanya pada diri kita sendiri. Tetapi kalau menggunakan akun belajar ID, ini kontrol ada di sekolah kita, yaitu di admin sekolah. Yang ketiga, keamanan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kardi. Biasanya kita itu sampai, aduh malas sekali Pak Kardi, kita dapat pesan-pesan yang dari, terutama belanja-belanja ini ya, kalau kita punya aplikasi di HP yang untuk belanja-belanja online, itu biasanya itu spam banyak sekali. Mereka mengirimkan secara masif banyak sekali. Nah, tapi kalau kita menggunakan G Suite, itu iklan-iklan itu tidak ada Bapak dan Ibu. Kita tidak akan terganggu dengan iklan-iklan
tersebut. Itulah kelebihannya, perbedaannya bila kita menggunakan akun pribadi atau akun Belajar ID pada saat penggunaan email. Begitu ya Pak Kardi ya? Oke. Ibu, saya belum mencoba. Tadi kan saya udah bikin grup email ya Bu ya. Oke. Saya akan coba ngirim email ke teman-teman. Kepadanya apa ya? Teman strip SMK. Saya akan ngirim kepada teman strip SMK, strip apa tadi? Google at guru smk. Nah, ini akan saya coba kirim. Subjeknya selamat pagi misalkan. Cek email. Kalau mau lampirkan Bapak Ibu, terus kita kirimkan. Coba Bapak Ibu bisa dicek bagaimana cara menggrupkan email sehingga kita bisa mengirimkan grup ke banyak orang dengan mudah. Bisa dicek, mudah-mudahan teman-teman SMK kayaknya harusnya sudah ada yang masuk ke terkirim kotaknya masing-masing ke teman-teman. Oke, mungkin itu Bu Ida, ada pertanyaan mungkin di kolom chat atau tidak? Ada pertanyaan kayak apakah bisa membuat di kelas yang tidak memiliki akun belajar? Jika bisa, untuk undangannya berarti dipilih semua bisa bergabung ya Pak? Gimana Bu? Itu dari Bu Risa Lutfi Pak. Apakah bisa membuat grup untuk siswa di kelas yang tidak memiliki akun belajar? Jadi maksudnya apabila kita buat grup, itu bisa nggak kalau siswanya itu tidak pakai akun belajar? Karena mungkin belum keluar ini Pak Kardi. Benar. Jadi Bapak Ibu perlu saya sampaikan lagi, ada di setting siapa saja yang boleh menjadi anggota Bapak Ibu. Tadi kan sudah disampaikan ada organisasi. Organisasi itu SD, SMP, SMA, SMK. Kalau misalkan ada 36 anak, ya 30 sudah punya Belajar ID SD, misalkan SD. Artinya ada 6 anak menggunakan email pribadi Gmail. Lah, settingan Ibu ya diatur aja, orang di luar organisasi bisa bergabung dengan grup. Nah, nanti bisa dibuatkan dalam satu grup, menjadi anggota grup email gitu. Jadi mudah. Jadi ketika Bapak Ibu ngirim apapun sekelas mudah. Itu mungkin itu. Saya sebenarnya sudah membuat kok email keseluruhan peserta ini, baik itu SD, SMA, SMK, saya sudah bisa. Nanti akan saya coba kirim ke Bapak Ibu. Saya bisa kok. Saya udah nyoba. Tapi settingnya yaitu orang di luar web atau orang di luar bisa masuk. Ada lagi Bu Ida? Ada ini Pak, dari Pak Sahlani. Kalau mau Google grupnya Pak Sahlani itu di bintang 9 belum muncul Pak. Gimana Bapak itu memuncul? Oke, berarti Pak Sahlani lewatnya URL aja langsung Pak. Langsung lewat URL saya praktekkan. Saya keluar screen dulu. Saya masuk lagi screen. Masuk saja di URL Bapak Ibu, Google grup, ya. Google Group masuk aja. Nah, di situ sudah ada grup Google Group, klik aja nanti ini. Nah, karena saya sudah login, jadi saya langsung masuk ke saya Bu Ida. Kecuali kalau saya belum login, biasanya Bapak Ibu harus login dengan akun Bapak Ibu, entah itu akun biasa dengan akun Belajar ID-nya. Nanti seperti itu Bu Ida. Oh gitu ya Pak Sahlan ya, itu
jawaban dari Bapak Sukardi. Demikian Bapak dan Ibu tadi tentang Google Group sudah, Google Chat sudah, bagaimana memanajemen Gmail kita sehingga kita tidak pusing saat masuk melihatnya, aduh banyak sekali juga sudah. Berikutnya Bapak dan Ibu yang terakhir ini ya sebagai alat komunikasi untuk kita bersama rekan maupun dengan peserta didik kita bisa menggunakan Google Classroom. Ini adalah pengganti kelas kita Bapak dan Ibu ya. Nah, bagaimana ada apa itu di Google Classroom, apa yang akan kita lakukan di sana, dalam arti bedanya apa sih kalau dengan kita masuk GC-nya dengan menggunakan akun pribadi kita dengan bila kita menggunakan akun Belajar ID. Nanti Bapak Ibu akan tahu, kali ini akan disampaikan oleh Bapak Teguh. Halo Pak Teguh. Pak Teguh. Oh, Pak Teguhnya masih belum masuk ini Bapak dan Ibu ya. GC sendiri, Pak Kardi, saya minta share layar, Pak. Oh, ternyata terkendala ini Bapak. Pak Kardi sebagai host, saya tidak bisa minta share presentasi ini. Baik Bapak dan Ibu, GC Google Classroom. Mungkin Bapak dan Ibu sudah biasa ya di sini menggunakan Google Classroom. Bagaimana sih mengelola pembelajaran secara interaktif dengan menggunakan Google Classroom? Google Classroom sendiri itu adalah alat yang ada di Google, di mana yang akan membantu siswa dan pengajar mengorganisasi tugas-tugas, meningkatkan kerjasama, dan menumbuhkan komunikasi yang baik. Begitu Bapak dan Ibu. Pak Kardi, oh sudah bisa ini ya, untuk share. Saya share dulu Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah bisa tampil? Sudah ya? Di sini ini adalah Google Classroom, yaitu alat di Google yang bisa membantu. Jadi Bapak Ibu ini seperti pengganti kelas, pengganti kita tatap muka di Google Classroom ini. Jadi Bapak Ibu bisa menyapa siswa, kemudian bisa memberikan tugas, kemudian bisa berdiskusi, dan di situ mungkin juga bisa melakukan tatap muka. Nanti ini Bapak Ibu bedanya dengan kalau kita menggunakan email pribadi. Ini Bapak dan Ibu kelebihannya bila kita menggunakan Google Classroom. Layar kami kelihatan ya Bapak dan Ibu ya. Kelebihannya itu yang pertama, terintegrasi Bapak dan Ibu dengan alat-alat yang ada di Google Workspace yang lain. Yang kedua, di sini akan powerful ya, akan banyak sekali kelebihannya di sini. Yang ketiga, akan lebih produktif karena nanti dari tugas siswa itu Bapak dan Ibu akan otomatis langsung mendapatkan daftar nilai. Apakah tidak luar biasa? Jadi kita tidak perlu nulis-nulis lagi di sini. Yang keempat, akan mudah digunakan dan fiturnya lebih lengkap. Ini Bapak dan Ibu kami tunjukkan ya di sini perbedaan bila kita menggunakan Gmail pribadi maupun menggunakan akun Belajar ID, akun pembelajaran. Yang ada di ini, yang saya ini ya, ini bila kita oke, saya presentasikan aja biar lebih mudah kelihatan. Ini Bapak dan Ibu. Ya, yang sebelah kiri ini adalah bila kita menggunakan membuka Classroom menggunakan akun pribadi. Yang ada di sebelah kanan ini menggunakan akun Belajar ID. Menurut Bapak dan Ibu bedanya di mana coba? Bisa tulis di chat ya, ini di sini ya. Dari tampilan yang saya tayangkan, ini perbedaannya di mana Bapak dan Ibu? Coba panah yang saya berikan. Monggo bisa ke chat. Belum ya? Coba ada yang mungkin tahu, coba itu Bu Yuniar Handayani. Ibu Latifah, menurut Ibu dari contoh presentasi yang saya berikan dua ini, perbedaannya di mana ya Bu? Pak Nur Hidayat ini.
Ya, ada link itu, link Meet ya. Betul Pak. Wow, Pak Nur Hidayat. Betul. Jadi kalau kita membukanya menggunakan akun pribadi kita hanya ada kode kelas. Tetapi bila kita login menggunakan akun belajar ID, maka kita bisa langsung mendapatkan link Meet-nya. Jadi link Meet di sini bisa Bapak Ibu langsung gunakan untuk komunikasi real time dengan peserta didik kita. Berikutnya, ini Bapak dan Ibu ya, akun pribadi. Ini bedanya ini. Bila Bapak Ibu menggunakan akun pribadi, maka kelas kita hanya bisa menampung 250 siswa. Andaikan kita menggunakan kelas paralel, maka kan tidak mungkin ya Bapak Ibu kalau ke sekolah kita punya beberapa kelas paralel, misalnya seperti 8 kelas, itu mungkin tidak bisa. Tapi bila kita menggunakan akun pembelajaran, ini akun G Suite, maka Bapak Ibu bisa maksimal sampai 1.000 orang. Luar biasa bukan? Selain itu, di dalam fiturnya juga ada undang wali. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu nanti ada masalah dengan siswa atau mau melakukan bimbingan, konsultasi, bisa menggunakan fitur undang wali di sini. Ini bedanya. Jadi benar-benar akun belajar ID ini untuk kita Bapak Ibu guru yang memang melaksanakan pembelajaran. Berikutnya, ini Bapak dan Ibu, penugasan di classroom. Bedanya lagi di sini. Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak ini Pak Bu Lulu Fauzia, Bu Latifah? Ini kalau kita menggunakan akun pribadi, maka kita tidak dapat impor nilai Google Form. Ya, jadi tidak ada kita bisa mengimpor menjadi spreadsheet. Tapi kalau menggunakan akun belajar ID ini bisa. Dan bisa menggunakan juga mode terkunci dari Chromebook yang kemarin juga sudah sedikit dibahas bahwa siswa itu tidak akan bisa menyontek Bapak dan Ibu. Ya, tapi itu syaratnya ada mode Chromebook yang kita aktifkan. Lanjut. Cara menggunakannya, kita bisa presentasikan ya Bapak dan Ibu ya. Oh, tampilan saya masih di sini ya. Kita ganti layar. Ya, Bapak dan Ibu, kita mau masuk bagaimana cara kita mengaktifkan. Oke, ini Pak Teguh sudah masuk ini ya, Pak? Oh, ini luar biasa sekali, Bu, penjelasannya. Lanjut untuk apa? Gimana cara masuk ke kita membuat atau membuat kelas di Google Classroom itu bagaimana, Ibu? Coba Pak Teguh, silakan dipresentasikan, Pak. Saya tadi menggantikan karena masih terputus Pak Kardinya ini, Pak. Monggo Pak Teguh. Coba sebentar, Bu. Saya juga susah ini karena, Bu. Sebentar, Bu. Gimana Pak Teguh? Kelihatan, Bu? Sudah, Bu? Sudah kelihatan ya? Belum tampil. Belum? Iya, belum. Silakan. Oke, Pak. Sudah, Pak. Sudah bisa? Sudah, Pak. Baik. Kita langsung praktek saja untuk membuat Google Classroom atau yang sering kita sebut GCR. Yaitu kelas apa tadi Bu Ida? Kelas virtual ya? Iya Pak, itu. Kita bisa akses dari ini di sebelah sini ada titik 9. Kita klik. Nah, kita ambil di sini ada Classroom. Bentar, lama sekali. Delay sekali Bu Ida. Bu Ida bisa presentasi Bu Ida?
Gimana ini Pak Teguh? Berarti jalan Iya, pelan-pelan sudah kayak Pak. siput. Sudah masuk Pak, sudah. Belum, Mo. Baik, ini sudah ada tampilan. Ini. Saya sudah punya kelas banyak sekali ini. Nah, kita kalau kita membuat kelas baru ya, di sini ada tanda plus di pojok kanan sebelah foto, sebelah titik 9. Kita klik saja, ya. Nanti akan muncul dua pilihan, yaitu gabung ke kelas dan membuat kelas. Nah, kita membuat kelas baru, berarti kita pilih buat kelas. Setelah kita pilih buat kelas, kita akan muncul form yang harus kita isi. Yang pertama adalah nama kelas. Kita kasih kelas apa, Bu Ida? Kelas pelatihan gitu, Bu Ida? Iya. Pelatihan. Bagiannya apa? Gurunya apa? Ini bagian ini bisa mengumumkan nama guru atau keterangan yang bisa menunjukkan kelas tersebut. Nah, terus mata pelajarannya apa, Bu Ida? Kita pilih G-Suite ya. Ruangnya kita pilih satu aja, satu ruang. Kita klik, kalau sudah kita isi semua, kita klik buat. Nanti akan tampil kelas baru. Bentar, masih jalan terus. Nah, ini sudah tampil di sini, Pak Ibu ya. Nah, ini tampilan daripada kelas yang baru saja kita buat. Nah, di sini di kepala sini ya, kepala bisa temanya kita pilih, bisa temanya kita ubah dengan memilih tema. Nanti akan muncul gambar-gambar tema yang otomatis dari Classroom itu. Atau kita juga bisa mengupload foto kita atau foto sekolah kita atau kop dari sekolah kita. Nanti bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Terus yang di sebelah kiri ini ada kode kelas dan bawahnya tadi yang sudah dijelaskan Bu Ida. Kelebihan daripada menggunakan akun Belajar ID adalah langsung terhubung dengan link Google Meet ya. Ya beda. Ya, langsung terhubung ke Meet. Gitu. Iya, bisa bergabung ke Meet. Nanti terakhir juga bisa bergabung ke Sheet ya Pak ya. Ini di sini luar biasanya ini saling terintegrasi untuk semua alat yang ada di Google Workspace di sini. Baik, terus untuk mengelola kelas, kita mulai dari keanggotaan dulu ya. Anggota. Nah, kalau tadi saya yang membuat kelas berarti saya jadi gurunya, saya bisa mendapatkan guru pengajar untuk berkolaborasi dengan saya. Contohnya ini, saya akan menambahkan teman saya pengajar, ini namanya siapa? Ida. Telepon Pak. Bu Ida, emailnya siapa Bu? Namanya Bu. Bagaimana Pak Teguh? Ini Pak Teguh. Kasihkan. Oke. Kelihatan enggak Bu? Udah. Dengan emailnya apa Bu? Jadi kan Bu yang Belajar ID Bu. Ida Solowati 21. 21 guru.smp .belajar.id. Oh ya, ini sudah tampil Bu. Ya. Nah, saya mengundang Bu Ida untuk menjadi pengajar di kelas yang baru saja saya buat. Ini udah ada nama saya dan nama Bu Ida. Terus untuk masukkan siswa, kita bisa dengan berapa cara Bu Ida masukkan siswa? Banyak itu Pak, bisa beberapa cara. Yang pertama dengan cara
mengundang siswa melalui email, Bu ya. Nah, kita undang siswa melalui email. Gitu. Contohnya kita mau mengundang siswa lewat email. Sebenarnya siapa Bu ya? Yang Pak Teguh, layarnya bisa layar presentasi, Pak? Oh, nggak bisa ya, karena itu ya, karena kita live ya. Iya, maaf. Iya. Ini saja. Iya Bu, nggak bisa Bu. Masalahnya ini memang saya buat live, jadi nggak bisa saya fullkan layarnya. Ini kelihatannya kecil Bu ya. Saya Sukardi. Siapa? Atau ya? Pak. Sikit siapa Pak Sikit? Sikit? Iya, di chat ada Pak. Di chat. Sigit Nugroho 92. Sigit Nugroho 92. 92. Guru SD. Guru SD belajar ID. Nah, ini sudah tampil. Kita undang Pak Sigit untuk menjadi murid di kelas saya. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini Bapak Ibu cara menambahkan guru dan siswa melalui mengundang lewat email. Coba ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menambahkan tugas kelas. Kita klik tugas kelas. Kita mau buat apa? Kita buat baru kita bisa tugas kuis, pertanyaan, materi. Ya, kita pertama buat apa? Kita buat materi dulu ya. Materi biar anak-anak belajar. Materi kita buat topik dulu. Topiknya apa? Sesi pertama gitu ya. Sesi 1. Deskripsi, pelajari materi berikut. Nah, kita bisa menambahkan dari Google Drive, link, file, atau dari YouTube. Ya, kita cari file di Google Drive saja, ya, biar mudah kita menguploadnya. Sayang. Kelihatan beda. Kita ini punya saya. Nah, saya akan atur ini aja, yang ringan. Saya punya file doc ini, saya tambahkan. Nah, kalau sudah selesai, nah, kita posting. Postingnya bisa dijadwalkan, mau diposting tanggal berapa, jam berapa, atau kita simpan dulu dan draft. Kalau kita langsung posting, kita posting aja langsung. Ini, klik posting. Kalau jenengan mau jadwalkan, pokoknya besok jam 9 bisa. Itu ya. Saya langsung posting aja biar nanti kelihatan di kelas. Klik posting. Bentar, muter dulu. Terus nanti baru nyampe. Nah. Nih, sudah muncul materi yang saya upload di sini. Ya. Kalau misalnya tugas Pak Teguh. Ya, tugas. Tadi ini baru materi Bu ya. Iya, baik, Pak. kita sekarang akan buat tugas. Tugas yang pertama kita sama tadi, kita membuat tanda plus buat, terus ini di bawahnya kita pilih tugas. Bentar. Topiknya kita samakan yang tadi. Topiknya kita tahu tugas siswa. Tugas siswa.
kerjakan dengan teliti. Itu aja biar mudah. Terus kita tambahkan, kita cari atau mau buat juga bisa. Langsung buat di sini. Buat dari Google Doc atau dari form, kita bisa buat langsung di sini. Nah, kalau kita ambil dari drive yang sudah kita siapkan, itu kita pilih drive, nanti terus akan menuju drive, nanti kita cari, bentar, muter-muter belum selesai ini, belum nyampe. Cari drive saya. Wah, lama sekali benar beda. Ayo, terlalu lemot. Nih, di sini saya punya banyak file. Nah, saya ambilkan di sini dulu. Coba Google Form misalnya, Pak. Iya. Ini Google Form, Bu. Iya, Pak, betul. Nah, kita tambahkan. Sekarang moderator kunci kita buka, Bu, ya. Iya, Pak. Terus kita kepada semua siswa. Semua siswa. Jadi, semua siswa nanti akan menerima tugas ini secara individu. Ya. Setelah selesai, kita mau jadwalkan tugas kan kayak tadi. Kalau kita jadwalkan, berarti nanti kita bisa upload besok jam berapa atau tanggal berapa, itu tinggal kita setel saja waktunya. Kita tugaskan langsung aja, Bu, ya. Nah. Bentar, Bu. Nah, ini udah masuk. Tugas siswa di sini. Tugas siswa di sini sudah masuk. Pak Sigit kita lihat. Saya sudah berikan satu. Disahkan belum? Nanti kalau murid-murid sudah menyerahkan, nanti akan muncul di sini. Yang sudah menyerahkan berapa? Gitu. Kita bisa lihat tugas. Nah, ini. Kalau nanti sudah diserahkan, bisa saya dinilai, terus nanti kembalikan kepada siswa, nanti secara otomatis akan muncul nilainya di Classroom itu. Monggo, Bu Ida, untuk penilaiannya. Oke, baik Pak Teguh, kami lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Saya minta share presentasi kembali ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut tadi Pak Teguh. Sebenarnya ini sesinya Pak Teguh ini Pak Bapak Ibu. Cuma tadi Pak Teguh sempat hilang sehingga saya melanjutkan. Kita kembali tadi ya Bapak Ibu, mungkin yang belum dijelaskan oleh Pak Teguh bahwa di dalam menu di Google Classroom kita itu ada yang namanya forum Bapak dan Ibu. Sekarang mungkin Bapak Ibu melihat ya, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, dan kemudian ada nilai. Dan ada satu lagi di sini namanya topik. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang telah membuat topik dari tugas, materi, semua yang diberikan nanti untuk siswa, nanti bisa tampil di sebelah sini. Begitu, kemudian, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Teguh ya, ini kita lanjut saja. Ini Bapak dan Ibu, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Teguh, kita lanjut saja. Ini sudah. Ini sudah ya Bapak dan Ibu ya. Ini juga sudah. Nah, tadi ini Bapak dan Ibu, saya akan menambahkan ini. Coba semuanya bisa diperhatikan. Tadi Pak Teguh sudah menjelaskan, memberikan contoh kepada kita secara real time langsung, yaitu bagaimana untuk membuat tugas. Di sini judulnya, kemudian nanti bisa ditambahkan di sini adalah deskripsinya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menambahkan lampiran, bisa diambil di sini. Bisa diambil dari drive, bisa dalam bentuk link,
bisa dalam bentuk video YouTube, bisa filenya dalam bentuk doc dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan di sini Bapak dan Ibu, ini di sini nanti itu ada pilihan. Mau siswa bisa melihat saja. Jadi kalau Bapak Ibu kirimkan tugas ini, siswa itu hanya bisa membaca mungkin. Yang kedua, siswa bisa editor, mengedit tugas yang Bapak Ibu berikan. Mungkin kalau ini bisa dilakukan bila ingin kita kerja kelompok mungkin, siswa berkolaborasi. Yang ketiga, ini Bapak Ibu perhatikan, buat salinan untuk setiap siswa. Sebaiknya kalau kita memberikan tugas, itu dalam bentuk yang seperti ini Bapak Ibu yang kita klik. Sehingga nanti di dalam kolom tugas siswa itu akan ada nama siswa masing-masing. Mungkin Bapak Ibu kemarin merasakan yang hari kedua di dalam tugas Bapak Ibu kok sudah ada nama Bapak Ibu. Itu saya tidak menuliskan satu persatu, tetapi saya hanya klik ini saja. Buat salinan untuk setiap siswa, maka otomatis untuk tugas siswa yang kita berikan akan ada nama kita satu persatu, nama siswa satu persatu, maaf. Jadi misalnya siswa kita ada Siti, nanti langsung di tugasnya itu Siti, tugasnya apa, begitu Bapak dan Ibu. Dan satu jangan lupa, maaf, ini kita bisa di sini Bapak dan Ibu, ini tugas kita berikan kepada semua siswa. Ini bisa kita ganti, tidak harus kepada semua siswa. Bapak Ibu bisa mau memilih, misalnya dalam bentuk remedi. Kita mau meremedi anak, berarti kan tidak semua siswa kita berikan tugas. Maka Bapak Ibu bisa klik di sini, nanti pilih salah satu, nanti itu ada muncul nama-nama siswa kita semua. Kita pilih satu atau berapa siswa yang akan kita berikan tugas. Ini di sini poin. Silakan Bapak Ibu mau memberikan poinnya berapa untuk seluruh tugas tadi yang diberikan. Ini ada tengah Bapak dan Ibu. Agar siswa tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas, kita bisa setel di sini. Ya, kita bisa setel kapan waktu terakhir siswa mengumpulkan. Sehingga nanti siswa yang terlambat mengumpulkan, Bapak Ibu bisa melihat, oh siswa ini melebihi waktunya, nanti terlihat di daftar nilainya. Ini topik ya, silakan Bapak Ibu buat topiknya apa. Setelah ini semua Bapak Ibu setel, Bapak Ibu setting di sini, lah kita bisa lari ke sini. Ini ditugaskan ini, Bapak Ibu nanti ada pilihan, bisa langsung ditugaskan, berarti Bapak Ibu buat, langsung klik masuk ke GC siswa. Atau di sini ada yang namanya dijadwalkan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik dijadwalkan, nanti akan muncul jendela untuk menjadwalkannya nanti jam berapa. Jadi seperti presensi hari ini, saya sudah jadwalkan dari tadi. Ya, sehingga pada saat masuk jamnya, otomatis keluar masuk ke GC kita. Sehingga Bapak Ibu kalau mau mempersiapkan materi, bisa jauh-jauh hari sebelumnya. Tidak harus sekarang mau ngajar dibuat, kirim, tidak harus. Jadi misalnya mulai sekarang ini tahun ajaran baru selama jadwal sudah keluar, kemudian Bapak Ibu sudah membuat prota, promes, silakan jadwalkan semuanya. Mau mengajarnya apa, yang mau ditugaskan apa, mau dikeluarkan tanggal berapa, itu nanti di sini akan keluar yang namanya dijadwalkan. Silakan Bapak Ibu bisa kerjakan itu. Atau misalnya kita sudah membuat, tapi Bapak Ibu, nanti belum mau saya belum tahu ini mau tanggal berapa, silakan pilih draft. Jadi di situ ada nanti di kolom ini. Kita lanjutkan. Cara membuat rubrik tidak usah ya Bapak Ibu ya. Nah ini untuk membuat kuis juga masih sama seperti tadi ini ya. Kalau ada tulisan mode Chrome ini Bapak dan Ibu, mode terkunci, ini menandakan bahwa sekolah kita sudah menggunakan Chromebook. Ya, ini manfaatnya siswa tidak bisa membuka link yang lain pada saat kita memberikan soal kepada mereka. Jadi, mereka tidak bisa nyontek Bapak dan Ibu, misalnya buka Google terus riset dari sana, tidak bisa. Kita lanjutkan. Ini yang terpenting. Sama juga ini nanti Bapak Ibu dalam melaksanakan pelatihan.
nanti setelah ini tadi ya Bapak Ibu yang saya bilang salinan, itu nanti bentuknya seperti ini. Ada namanya, nama peserta, ini kebetulan saya sebagai peserta, itu nanti ada namanya seperti ini. Misalnya siswa Ibu Siti, Aminah, Santi, itu ada namanya di sini, baru tugasnya. Jadi tugasnya satu persatu anak sudah ada namanya. Jangan lupa, siswa nanti diberitahukan pada saat sudah selesai mengerjakan, diklik diserahkan. Ini kadang siswa lupa. Ngerti nih, aku sudah mengerjakan di GC, udah selesai, nanti Bu Guru bisa ngoreksi dari sana. Tidak bisa. Jadi ini harus diklik diserahkan. Itu tandanya tugas kita selesai dan sudah diserahkan kepada Bapak Ibu Guru atau pengajar. Ini ya tampilan berikutnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah, misalnya, aduh saya ada yang kurang, mau saya perbaiki, ini bisa batal pengiriman. Silakan diklik selama belum dikoreksi, bisa diklik batal pengiriman. Nah, di bagian bawah ini ada namanya komentar Bapak dan Ibu. Ini bisa disetting nanti di sini. Ya, kita lanjutkan. Cara menilai siswa, mungkin saya tampilkan secara langsung. Ini saya tampilkan menilai secara langsung saja. Ya, Bapak dan Ibu, kita akan mencoba menilai hasil kerja dari peserta didik kita. Ya, Bapak dan Ibu ya. Mana yang harus kita lihat? Ini di sama ya ternyata ya. Sabar Bu, sabar. Sama ya Pak Sigit ya. Aduh. Nah, nggak sabar ini Pak Sigit. Tidak sabar ini Pak Sigit. Halo. Tidak bisa sabar ini Pak Sigit. Ini ya misalnya Bapak dan Ibu kita lihat dari tugasnya kemarin. Ini tugas yang diberikan. Kita lihat yang latihan. Kemarin mana ya Pak yang pelatihan ya. Yang Bapak Ibu kerjakan ini di sini semua ya. Oke. Nah, misalnya ini. Kita lihat tugasnya, ini cara melihat tugasnya. Luar biasa ini Pak ya, memang harus kuat ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, hasil dari tugas siswa yang telah dibuat. Nah, bagaimana kita untuk menilainya? Misalnya ini ya yang sudah diserahkan namanya tampil ya. Yang sudah diserahkan namanya Dwi Purnomo. Kita mau kasih nilai berapa ini? Bisa dinilai dari sini Bapak dan Ibu ya. Mana ya tadi Dwi Purnomo? Aduh. Ini misalnya Samsun. Kita mau kasih nilai 100. Kemudian Nur Hadi, kita juga kasih nilai 100. Ini juga Pak Dwi Purnomo, kita kasih nilai 100. Nah, ini jangan selesai sampai di sini Bapak dan Ibu. Ya, setelah dinilai harus kita serahkan. Nah, ini kita kembalikan lagi kepada peserta didik kita. Nah, ini bisa, ini diklik, ini tadi kalau mau buat semua, ini diklik, ini kembalikan, klik dikembalikan.
Nah, ini ada kolom notifikasi mau dikembalikan. Oke, kembalikan. Nah, maka nanti Pak Dwi dan semua tadi yang sudah mengerjakan, untuk yang masih belum mengerjakan, ini belum ada nilainya Bapak dan Ibu. Kelihatan di sini ya, belum ada nilainya karena mereka juga belum mengerjakan sehingga kita belum bisa menilai. Demikian Bapak dan Ibu untuk bagaimana kita menilai hasil tugas dari peserta didik kita. Berikutnya, aduh, lama ya ini Bapak Ibu bukanya ya. Kita kembali ke sini saja. Tadi sudah ya Bapak dan Ibu, sudah sampai kepada bagaimana tadi kita menilai. Ini Bapak dan Ibu tampilannya di sini ya. Ini tadi sudah diserahkan 3 orang, tapi tadi sudah kita nilai sehingga pindah ke sini. Ya, ini yang 173 baru diberikan tugas, belum mengerjakan. Misalnya Bu Mas, ini kita buka. Ya. Ini kan tadi belum ya, sehingga tidak ada hasilnya karena belum mengerjakan. Kita mulai tadi kepada yang dinilai Bapak dan Ibu, ini kita buka ya. Nah, ini Pak Samsun sudah kita nilai di sini 100. Bagaimana kita melihat hasil rekapannya? Rekapan dari tugas peserta ini di sini Bapak dan Ibu, nilai. Ini bisa kita klik di dalamnya. Aduh. Bapak dan Ibu, tampilan saya tidak bisa berdiklik ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, rekapan dari daftar nilainya nanti bentuknya seperti ini. Ini ya. Tadi yang sudah mengerjakan, bisa kelihatan ini Bu Erlina. Tadi mana ya ini tugas. Nah, ini Bapak dan Ibu yang sudah mengerjakan. Ada di dalam tabel nilai tadi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat. Nah, di sini sesuai dengan tugas-tugasnya, kelihatan nih Bapak dan Ibu tugas pertama apa, nanti kalau mereka mengerjakan juga nilainya apa, tugas kedua. Ini kelihatan ya kalau Bapak Ibu peserta belum mengerjakan ini ya. Ya Pak Teguh ya. Ini Bapak Ibu peserta belum mengerjakan semua ini, Bu Popi ini belum mengerjakan sampai belum ada tugasnya, belum ada nilainya kalau belum mengerjakan Bu ya. Iya ini, inilah kalau ini yang, jadi kalau belum dikerjakan belum ada nilainya. Yang sudah mengerjakan, yang sudah ada nilainya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian apakah ini mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Sebentar Bu, ini di chat ada yang tanya, bagaimana Bu cara merubah tampilan Classroom menggunakan bahasa Indonesia? Ya, caranya tidak di akun Bu, tidak di Classroom Bu ya mengubahnya. Iya, lanjutkan Pak Teguh, ini saya tidak bisa jalan ini. Ini apa Bu? Sekarang apa Bu? Iya, saya berhenti ya, lanjutkan Pak Teguh. Yang mengubah setelan menjadi bahasa Indonesia Bu ya? Iya. Itu di Classroom, tapi melalui akun kita. Melalui Gmail-nya ya Bapak dan Ibu. Gmail ya akun. Setelan Gmail, setelan akunnya. Buka saja. Bentar. Ini lihat sini. Kelola. Sebentar belum Bu ya, belum share screen saya Bu ya.
Iya, belum. Udah tak share dulu. Udah, Bu? Udah, Pak. Belum, Pak. Belum. Ini sudah minta istirahat, sudah waktunya zuhur, Bu. Sebentar, lagi jalan sebentar. Ya, kita nanti mengubah setelan dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah mengubah setelannya menjadi bahasa Indonesia. Tapi tadi Bu siapa ya yang tanya suruh mengubah menjadi bahasa Indonesia? Udah, Bu ya? Baik, perhatikan. Saya kok tampilnya kok yang anu. Nah, sudah kelihatan, Bu? Tidak. Iya, Pak. Sudah. Iya, kelihatan. Baik, kita akan mengubah setelan dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kita ke akun Gmail kita, Bu. Ya. Lalu kita klik akun, kita kelola akun. Bentar. Saya juga muter terus di sini, kok. Masalahnya ini saya double-double, Bu. Nah, di sini sudah tampil ada beranda, info pribadi, data dan personalisasi, keamanan orang dan berbagi. Kita mengubah bahasa, kita masuknya ke data dan personalisasi ya, Bu. Kita turun ke bawah, nanti ada. Nah, ini. Kalau di sini kan yang belum diubah pasti tulisannya language. Ya. Nah, kita klik di sini. Nanti akan tampil bahasa apa, nanti dengan pilih yang bahasa Indonesia. Kalau punya saya sudah saya ini bahasa Indonesia. Nah, kita klik, nanti sudah selesai, terus ganti, terus disimpan, Bu ya. Disimpan di sini, ini simpan. Nah, terus kalau sudah kita kembali lagi ke awal. Nanti akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Begitu, Bu, kira-kiranya yang bisa saya jelaskan. Ada lagi mungkin Pak Teguh di chat? Pak Teguh. Di chat. Coba dicek dulu chatnya, Bu. Terima kasih. Bagaimana cara merubah? Sudah. Bisa sering. Sudah ya. Dan apa, Bu ya? Jadi merubah tampilan di Classroom dari Gmail-nya ya, Pak. Betul, Bu. Kalau mengubah bahasa itu dari akun Gmail kita. Tuh. Dari akun Gmail kita. Gitu. Baik, Bu. Ya, monggo dilanjut. Apalagi ini Pak Teguh. Tadi sudah sampai ke nilai ya. Saya pakai ini saja presentasi, memang tadi karena niatnya biar nggak terlalu membebani ya Bapak. Nah tadi setelah Bapak Ibu ngoreksi nilai, ini misalnya kita mau tahu bagaimana sih biar nanti menjadi daftar nilai Bapak dan Ibu ya. Nah ini Bapak dan Ibu bisa tadi di kolom nilai tadi, ini kan ada tanda ini Bapak dan Ibu ya. Nah ini kita klik saja, nanti akan keluar, Bapak Ibu akan menyalinnya seperti apa. Apakah semua akan disalin nilainya ke Google Spreadsheet, apakah mau di-download, ya silahkan, ini bisa diklik. Nanti bentuk tampilannya menjadi seperti ini. Nah ini Bapak dan Ibu, sudah luar biasa, Bapak dan Ibu sudah punya buku nilai. Tidak perlu membuat buku nilai lagi. Ya, ini semua nilainya nanti sudah tertulis semuanya di sini.
baik Ya, itu luar biasa sekali. nilai tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan sebagainya sudah ada nilainya dan sudah keluar rata-rata kelasnya. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi nilai bisa langsung terekap menjadi satu file di spreadsheet gitu Bu Ida ya. Iya, betul. Ada mungkin yang masih ditanyakan. Jadi ini kelebihan dari Google Google Classroom ini ya, ini Bapak dan Ibu, kita sudah bisa mengajar di dalamnya, kita sudah bisa berkomunikasi dengan siswa, kita bisa memberikan tugas langsung di sana, bisa berkolaborasi di sana, dan bisa mendapatkan nilai langsung dalam bentuk buku nilai. Begitu Bapak dan Ibu. Silakan Pak Teguh. Bisa dilanjutkan. Oke Pak Bapak Teguh. Ibu. Oke Bapak Ibu. Untuk materi Google Classroom kiranya untuk kita sampai di sini. Untuk materi berikutnya apa Bu? Atau sudah selesai? Tidak. Sudah. Nah, sudah. Mau dengan tutup aja Bu, apa Bu? Baik Bapak dan Ibu, hari ini semuanya sudah kita sampaikan ya. Untuk tema kita hari ini yaitu tadi berkomunikasi dengan baik ya dalam pembelajaran. Sudah disampaikan semua dari bagaimana kita membuat grup, bagaimana membuat chat, kemudian bagaimana memanajemen email kita, dan yang terakhir, bagaimana memanfaatkan kelas dengan menggunakan Google Classroom. Ya, tadi Bapak Ibu, kita kalau mau memberikan tugas buat salinan untuk siswa, sehingga nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir kemarin yang materi-materi diberikan di GC, Bu, saya ingin materi-materi yang ada di GC itu sudah otomatis masuk ke dalam drive Bapak Ibu dengan nama Classroom. Coba nanti bisa dicari di sana dan semua udah masuk ke dalamnya Bapak dan Ibu. Karena kita memberikan tugasnya dalam bentuk salinan untuk setiap siswa. Begitu ya. Jadi otomatis sudah akan tersimpan, siswa tidak akan kehilangan datanya. Misalnya kemudian begini Bapak dan Ibu, Bu Ida, saya kan ini sudah selesai pembelajaran. Saya mau kelasnya dihapus saja. Tidak perlu dihapus Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa arsipkan. Jadi nanti diklik arsipkan, otomatis kelas itu akan terarsip, tidak akan hilang datanya. Maka siswa yang sebelumnya masih bisa membaca kembali atau mempelajari kembali materi-materi yang sudah diberikan. Begitu. Jamnya sudah menunjukkan 12.09, kita sudah melebihi batas waktunya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang Bapak Ibu mengganjal, nanti masih bisa kita bahas di Google Classroom kita. Yang perlu kami ingatkan, Bapak Ibu mohon tetap pantau GC-nya, karena nanti kami akan membagikan uji kompetensi ya Bapak dan Ibu. Nanti dari uji kompetensi ini soalnya benar-benar dari Revo Bapak dan Ibu. Kita belum bisa share sekarang. Ya, jadwalnya Revo yang memberikan, kemudian nanti Bapak Ibu isi. Nah, Bapak Ibu isi di sana nanti ada nama-nama trainer yang harus Bapak Ibu isikan. Kita akan nanti bagikan daftar nama Bapak Ibu, nama A trainernya siapa, si B trainernya siapa. Nanti isi sesuai dengan yang ada di daftar yang kita bagikan. Demikian Bapak dan Ibu semua sesi ketiga kita kali ini. Semoga yang kita laksanakan selama 3 hari ini bisa bermanfaat. Ya, dan Bapak Ibu mohon yang belum menyelesaikan coba latihan 1 dan 2 Bapak Ibu coba, karena itu di dalamnya isinya untuk Bapak Ibu mempelajari nanti biar pada saat menghadapi uji kompetensi bisa mengerjakan. Ya Bapak dan memang itu disiapkan untuk Bapak Ibu mencoba sehingga pada saat mengerjakan uji kompetensi sudah oke saja ya, tidak mengalami kesulitan. Sedangkan untuk materi monggo nanti bisa dibaca-baca kembali karena memang cukup banyak yang kita berikan ya Bapak dan Ibu, karena memang waktu hanya 3 hari tidak bisa untuk mencakup
bisa memberikan materi itu semuanya. Tapi Bapak Ibu di sini bisa literasi sambil membaca yang sudah kita berikan. Demikian untuk webinar yang ketiga kita kali ini. Kami mohon maaf apabila selama kita bersama Bapak Ibu semuanya banyak kata-kata yang tidak berkenan, mungkin canda kita yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, ya kami mohon maaf. Dan kemudian semoga yang kita berikan meskipun sedikit bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan bisa diterapkan di sekolah, dikembangkan sehingga bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk peserta didik kita. Terima kasih. Wassalam. Bisa buka mic-nya semua Bapak dan Ibu sama kameranya. Saya mau sudah dibuka ya. Screenshot. Oke, itu Bu Marningsih minta fotonya, Bu. Oke. Minta ya Bapak dan Ibu. Kalau di kita nggak bisa bersuara ya. Halo Bapak dan Ibu semuanya, Butin, Pak Sahlani, Bu Handayani, Bu Sari, terima kasih. Bu Nur Ridawati. Ya Pak Nur Hadi, terima kasih untuk waktu semuanya. Ya Bu, terima kasih. Ya, selamat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.